Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Di sini ketemu dengan saya, Andi Irwan Pinardi, dosen di Universitas Negeri Semarang, akan membahas masalah tentang lembaga-lembaga anti korupsi di Indonesia di mata kuliah pendidikan anti korupsi. Jadi yang pertama adalah lembaga anti korupsi di Indonesia itu meliputi dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah lembaga pemerintah, yaitu meliputi jaksa, polisi, dan KPK. Jadi yang disebut pemerintah ini adalah digaji oleh pemerintah dan biasanya pegawai dari lembaga anti korupsi tersebut oleh pemerintah itu adalah ASN. Selanjutnya yang kedua adalah swasta. Swasta itu adalah institusi pendidikan dan yang lain-lain. Dan yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat itu meliputi, yaitu yang pertama adalah LSM. LSM itu adalah lembaga swadaya masyarakat. Dan yang kedua adalah developmentalisme dan korupsi. Yang selanjutnya ada YLBH, ICW, TII, MTI, dan TIRI. Di sini nanti akan ada semua, kita jelaskan bersama kaitannya dengan kegiatan nanti di atas. Yang selanjutnya adalah LSM atau developmentalisme dan korupsi. Jadi LSM itu identik atau sama dengan sebutan NGO. Apa yang disebut dengan NGO? NGO adalah non-governmental organization. Jadi perkembangan LSM di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat sejak dekade 70-an sampai 80-an. Munculnya LSM ini dipengaruhi oleh proyek developmentalisme, yaitu proyek perkembangan. Dan pengaruh perkembangan ini, developmentalisme di Indonesia ini terletak pada dekade tahun 60-an, yaitu masa Orde Baru yang ditandai dengan 3 kekuatan besar, yaitu ABRI, birokrasi, dan Golkar. Developmentalisme gagal diterapkan karena tidak adanya stabilitas politik yang berimbas pada kegagalan ekonomi. Di sela-sela kegagalan developmentalisme ini muncul LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, yang concern dengan pemberantasan korupsi. Jadi intinya NGO dan LSM ini terbentuk karena Mosi tidak percaya terhadap 3 kekuatan besar yang ada di Indonesia, yaitu ABRI, pemerintah, birokrasi, dan salah satunya partai politik yang besar pada saat itu, yaitu Partai Golkar atau Golongan Karya. LSM dan developmentalisme dan korupsi. Jadi developmentalisme ada Orde Baru, tidak percaya dengan adanya ABRI, birokrasi, dan Golkar karena syarat korupsi dan nepotisme dan dianggap gagal, maka stabilitas politik ini tidak baik, maka munculnya LSM dan LSM yang ada di seluruh Indonesia. Posisi strategis LSM atau lembaga pemerintah yang pertama, independensi LSM atau kebebasan LSM dari pemerintah dan bisnis memungkinkan mereka memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengkritik penyelenggara negara dari sektor komersial. Jadi LSM ini mempunyai independen dari segi lembaga pemerintah karena dia disponsori oleh swasta dan rata-rata pegawai LSM tidak digaji oleh pemerintah. Selanjutnya adalah lembaga bisnis. Lembaga bisnis ini meliputi LSM tidak tergantung pada lembaga negara ataupun masyarakat bisnis untuk sumber daya maupun wewenang. Maka LSM sulit untuk dikontrol oleh pemerintah dan lembaga bisnis. Terus yang selanjutnya adalah lembaga anti korupsi, yaitu adalah YLBH. YLBHI adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, yaitu berdiri pada Kongres ketiga Persatuan Advokat Indonesia, Peradin pada tahun 1969. Dasar SK Dewan Pimpinan Pusat Peradin nomor 1 tahun 1970 tanggal 26 Oktober. Sampai tahun 2006, YLBHI memiliki 14 kantor cabang di 7 pos di seluruh Indonesia. Nilai-nilai YLBHI adalah setiap manusia berhak mendapatkan keadilan hukum, sosial, ekonomi, politik, dan nilai-nilai organisasi. YLBHI tersebut bermuara pada keadilan hukum, sosial, ekonomi, dan politik yang harus
dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Misi dari YLBHI yang pertama menanamkan, menumbuhkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan, demokratis, serta menjunjung tinggi HAM. Yang kedua adalah menanamkan dan menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sehingga mereka mampu merumuskan, menyatakan, dan memperjuangkan serta mempertahankan hak dan kepentingan mereka. Jadi lembaga anti korupsi ini mempunyai misi mengembangkan sistem lembaga dan instrumen pendukung untuk meningkatkan efektivitas upaya pemenuhan hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin. Memelopori, mendorong, mendampingi, dan mendukung program pembentukan hukum, menegakkan keadilan hukum, pembaruan hukum nasional, dan yang kelima, memajukan, mengembangkan program dan mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan gender, utamanya bagi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin. Selanjutnya, lembaga anti korupsi mempunyai 5 agenda YLBHI, yaitu yang pertama, pendidikan pengembangan sumber daya hukum masyarakat, yang kedua, riset atau studi kebijakan atau legal reform, yang ketiga adalah pengembangan jaringan kerja atau lokal, nasional, internasional, yang keempat adalah kampanye dan publikasi, yang kelima adalah kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan. Jadi bekerja sama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Selanjutnya, lembaga anti korupsi yaitu ICW, Indonesia Corruption Watch, mempunyai visi yaitu menguatkan posisi tawar rakyat untuk mengontrol negara dan turut serta dalam keputusan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas dari korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, serta gender. Misinya memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial dan gender. Yang kedua, memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengembalian dan pengawasan kebijakan publik. Terus yang selanjutnya, memfasilitasi penyadaran dan pengorganisasian rakyat di bidang hak warga negara dan pelayanan publik. Memfasilitasi penguatan kapasitas rakyat dalam proses pengembangan dan pengawasan kebijakan publik. Dan selanjutnya, mendorong inisiatif rakyat untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya kepada penegak hukum serta masyarakat luas. Memfasilitasi meningkatnya kapasitas rakyat dalam menyelidiki dan pengawasan korupsi. Menggalang kampanye publik guna pendesakan reformasi hukum, politik, dan birokrasi. Yang terakhir adalah memfasilitasi penguatan good government di masyarakat sipil, penegakan standar etika dan kalangan profesi. Jadi ICW ini adalah dia merupakan Indonesia Corruption Watch di sini sangat salah satu LSM yang bebas dari tekanan apapun, dan ini biasanya dia lewat aduan-aduan masyarakat atau rakyat Indonesia yang punya temuan-temuan korupsi, yaitu dilaporkan dengan bukti-bukti yang autentik. Lembaga anti korupsi ICW ini, Indonesian Corruption Watch, dibagi menjadi 5 prinsip organisasi. Yang pertama tentunya adalah integritas, yang kedua adalah objektivitas dan kerahasiaan, yang ketiga adalah independen, yang keempat adalah akuntabilitas, yang kelima adalah anti diskriminasi. Terus yang selanjutnya, lembaga anti korupsi yang selanjutnya adalah MTI. MTI adalah Masyarakat Transparansi Indonesia, menjadi pelopor terwujudnya sistem integritas nasional dengan mendorong praktik-praktik yang bersih dan sehat di bidang bisnis, pemerintahan, dan masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Yang kedua, misinya mensosialisasikan pengertian dan hakikat transparansi pada masyarakat luas, menanamkan keyakinan tentang pentingnya transparansi dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua adalah melakukan berbagai penelitian, pengkajian, segala hal yang berkaitan dengan transparansi. Yang terakhir adalah menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dalam berbagai bentuk untuk mengkaji dan merumuskan strategi pelaksanaan transparansi di bidang hukum, politik, sosial, budaya, ekonomi, bisnis, dan hankam. Selanjutnya adalah TII. TII adalah Transparansi Internasional Indonesia,
TI sebagai bagian dari gerakan global untuk menghapus korupsi bertujuan mempromosikan atau transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintah dari sektor usaha. Penekanan lembaga ini adalah pada pembaharuan sistem, bukan pada pengungkapan kasus-kasus korupsi secara individu, mengkomunikasikan berbagai konsep tentang transparansi kepada pusat pengambilan keputusan, baik bisnis, pemerintah, maupun kelompok-kelompok masyarakat sipil. Untuk secara cermat memantau berbagai kebijakan publik untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. TI di Indonesia merupakan cabang nasional dari Transparency International yang berkantor di pusat di Berlin di Jerman. TI memiliki cabang di 80 negara dan TI ini telah menjadi kekuatan utama dalam memperjuangkan transparansi dan tata pemerintahan yang baik. Dan TI ini adalah organisasi yang berkualitas seperti think tank, yaitu serupa organisasi massa yang berbasis di daerah-daerah, mengeluarkan konsep-konsep sistem pencegahan korupsi. Yang kedua, terbentuknya aliansi yang kuat antara masyarakat sipil, pejabat, dan pemerintah, kalangan bisnis cendekiawan, serta menciptakan budaya anti korupsi di kalangan masyarakat Indonesia. Memperjuangkan terbentuknya sistem pencegahan korupsi secara nasional dan dukungan masyarakat luas. Prioritas kegiatan dan strategis adalah mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dana-dana publik dikutip dari dana masyarakat seperti pajak, dana dalam sostek yang menuntut untuk transparansi, yaitu dibuat secara online. Dan mempromosikan integritas sistem politik yang demokratis, mempromosikan integritas berbagai lembaga pemerintah. Selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang akibat negara dari korupsi melalui kampanye, melalui komunikasi aktif di lapis akar rumput, dan mempromosikan tata kelola perusahaan yang baik. Dan lembaga anti korupsi dia membuat salah satu buku yang itu disebarluaskan, yaitu Corruption Perception Index atau CPI atau Indeks Perspeksi Korupsi. Jadi merupakan isinya tentang angka, nilai, tabel yang itu kaitannya dengan hasil korupsi atau lembaga-lembaga yang bisa melakukan anti korupsi atau dinas-dinas yang bersih dari anti korupsi. Jadi bersifat nilai yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya adalah lembaga anti korupsi yang disebut TIRI. TIRI Making Integrity Work sebagai bagian dari gerakan internasional untuk memajukan transparansi dan akuntabilitas. TIRI dari bahasa Maori, New Zealand, memproteksi masyarakat menebar benih untuk menumbuhkan generasi baru. LSM non-profit didirikan di London pada 2003, kantornya di London, Yerusalem, Jakarta. TIRI beroperasi di semua benua, mayoritas terfokus di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tengah. Kerja dari TIRI tersebut membantu pembangunan integritas sistem pada institusi kunci terkait dengan HAM, regulasi pasar uang, dan pemilu nasional. Yang kedua, bekerja dengan pemerintah, kalangan bisnis, universitas, LSM, lokal di pemerintah, dan negara-negara yang menemukan solusi praktis menciptakan integritas kerja. Terus yang terakhir adalah KPK. KPK ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tanggal 29 Desember 2003. Jadi KPK ini sering sekali saudara dengar bahwa mereka mempunyai bekerja berasaskan pada prinsip-prinsip kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Demikian kuliah singkat dari saya. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Selanjutnya nanti bisa diskusi di kolom komentar. Sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.